Shalom adik-adik. Shalom, salam juga Kak Tina. Shalom Kak Ella. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Ya, pasti Kak Ella juga luar biasa ya. Iya Saya dong lihat. Kak Tina. Ya. Oke, kita bersyukur hari ini kita jumpa lagi di sekolah minggu kita bersama dengan adik-adik dimanapun berada. Baik yang ada di Kupang, di seluruh NTT, bahkan di luar NTT, Bali, Surabaya, dan di mana saja kita bersyukur bisa berkumpul hari ini, berjumpa lagi walaupun secara online. Terima kasih untuk adik-adik yang selalu setia mengikuti sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan terus menyertai, menolong adik-adik untuk semakin bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya adik-adik, kita akan menyiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kita mau naikkan satu pujian, Hello Hola. Semuanya boleh berdiri, kita dengan gerakan kita nyanyi pujian ini. Shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola. Shalom, apa kabar? Hello, hola. Shalom, apa kabar? Sekali lagi kita nyanyi pujian ini. Hello, hello, hola, hola. Shalom, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola. 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 Shalom, apa kabar? Ya adik-adik silakan duduk kembali, kita mau membuka ibadah kita di dalam doa. Mari sikap berdoa, duduk dengan tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang baik dan Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan hari yang baru, kekuatan, kesehatan, nafas hidup, sehingga kami anak-anak-Mu dapat ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya hadir dan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan berakhir. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan kami juga mohon untuk Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, menyucikan pelanggaran kami sehingga kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan, semuanya boleh berdiri dengan gerakan kita naikkan pujian ini. Get up, get up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world.
Ya adik-adik masih tetap dalam keadaan berdiri, kita lanjut dengan pujian It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. I'm so glad that you care. I'm so glad that you care. Ya adik-adik, Kak Ella minta semuanya duduk kembali. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, kita menaikkan segala doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai kami hingga tahun 2024. Bersyukur di awal bulan kedua di tahun 2024 ini kami mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, khususnya semua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, baik di NTT, di Kupang maupun di luar NTT, kiranya Tuhan terus menyertai mereka ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan selalu membimbing mereka di dalam tumbuh kembang mereka, bahkan adik-adik yang sedang menempuh pendidikan baik di PAUD, baik di TK, di SD, bahkan SMP, mari Tuhan menolong memberkati. Sehingga pendidikan yang saat ini mereka tempuh, Tuhan berkati dengan hikmat, kepintaran daripadamu Tuhan kepada adik-adik semua. Dan kiranya pelajaran yang mereka terima di bangku pendidikan mereka, mari Tuhan berkati sehingga mereka boleh dibimbing dengan guru-guru yang baik, sehingga mereka boleh mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang mereka terima. Tuhan memberkati untuk adik-adik yang belum bersekolah, di dalam tumbuh kembang mereka juga, kesehatan gizi mereka, mari Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bahkan orang-orang tua mereka yang bekerja untuk menghidupi mereka, mari Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan dari semua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Sehingga dengan pekerjaan yang ada mereka boleh mendapatkan penghasilan, dan adik-adik boleh dinafkahi dan mereka boleh hidup dengan layak ya Tuhan. Biarlah segala permohonan di dalam keluarga-keluarga Kristen yang dinaikkan kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan boleh jawab seturut dengan kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan kiranya juga boleh memberkati gereja GKN Revival, bahkan sekolah minggu secara khusus, sehingga setiap minggu
video-video sekolah minggu yang ditayangkan di YouTube boleh memberkati adik-adik semua, sehingga adik-adik dimanapun berada yang mengikuti sekolah minggu secara online boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan dan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, berkati untuk semua guru-guru sekolah minggu yang berjerah, yang melayani adik-adik semua baik secara online maupun offline. Mari Tuhan menolong memberkati juga, sehingga semua pelayanan yang guru-guru sekolah minggu lakukan biarlah semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh jawab seturut kasih dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik tetap duduk dan siapkan Alkitab ya adik-adik, karena kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu juga ya dari GKN Revival. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian, Ku Buka Hatiku untuk Firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita menyanyi pujian ini sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Yang manis, anak Tuhan yang sejati, anak Tuhan sejati. Shalom adik-adik, selamat jumpa kembali dalam kelas sekolah minggu hari ini. Tadi kita sudah puji Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu mari kita duduk diam dengan tenang, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan menjaga kami di dalam sepanjang satu minggu ini. Kami ada di dalam sekolah minggu hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami boleh duduk diam dengan tenang. Kami bisa mengerti cerita firman Tuhan yang kami dengar dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Biasanya di bulan Februari orang-orang menyebut dengan bulan kasih sayang, karena kebanyakan orang-orang merayakan kasih sayang di bulan Februari pada tanggal 14 Februari. Dan karena bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang, maka tema cerita hari ini tentang kasih. Dan kasih yang dimaksudkan di sini adalah tentang kasih kepada Allah. Adik-adik, di dalam Alkitab Allah memberi hukum atau perintah yang paling utama dan terutama, yaitu tentang kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada manusia. Tapi hari ini kita sama-sama mau baca firman Tuhan tentang hukum atau perintah Allah tentang kasih kepada Allah. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Kalau ada yang sudah bisa membaca, boleh buka Alkitab dan membacanya. Tapi kalau ada adik-adik yang belum bisa membaca, maka dengar Ibu Onya akan membacakan firman Tuhan hari ini. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Jadi Allah memberikan hukum atau perintah untuk kita bisa mengasihi Tuhan Allah. Kalau kita baca ayat tadi, dibilang bahwa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Kira-kira apa yang dimaksud dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi ya? Yang dimaksud di sini adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita atau mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Itu berarti kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi uang. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi hobi kita. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Nah, kalau begitu mungkin adik-adik bertanya, Ibu Onya, bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan? Nah, ada 3 hal di sini apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Yang pertama, caranya adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ketika kita memuji, menyanyi puji Tuhan, kita ada dalam penyembahan pada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Karena itu kalau ada adik-adik yang ikut sekolah minggu, duduk diam dengan tenang. Kalau disuruh menyanyi oleh guru sekolah minggu, maka menyanyi puji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan, menyanyi dengan baik-baik. Jangan lari ke sana, lari ke sini, jangan rusuh sendiri atau sibuk bermain sendiri. Karena dalam kita memuji Tuhan, maka itu menjadi bagian dari kita mengasihi Tuhan atau wujud kasih kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, cara atau apa yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kita harus menuruti perintah Tuhan dan taat kepadanya. Apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab atau tulis di dalam Alkitab, apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan perintahkan, harus kita lakukan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Misalnya, ketika di Alkitab firman Tuhan atau Tuhan melarang agar menasihati agar anak-anak harus mengasihi orang tua. Saat adik-adik di rumah membangkang pada orang tua, melawan orang tua atau tidak mengasihi orang tua, itu artinya adik-adik melanggar firman Tuhan dan artinya kita juga tidak sedang bersikap untuk mengasihi Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan karena kita tidak taat perintah Tuhan. Atau misalnya Tuhan memberi perintah untuk kita harus mengasihi sesama, mengasihi orang lain, mengasihi teman. Saat adik-adik berkelahi dengan teman-teman, saat adik-adik membenci teman-teman atau orang lain, maka sebenarnya kita tidak sedang menaati perintah Tuhan dan itu berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Atau yang berikut, ketika Tuhan perintah agar harus rajin beribadah, tidak boleh mengeluarkan kata kotor atau caci maki,
tidak boleh mencuri, tidak boleh bermusuhan. Tapi saat kita melawan atau tidak mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan, itu merupakan wujud dari kita tidak mengasihi Tuhan. Jadi cara kita untuk mengasihi Tuhan adalah dengan menaati perintah Tuhan, menaati apa yang Tuhan larang, dan juga belajar firman Tuhan dengan baik. Yang ketiga, cara supaya kita bisa mengasihi Tuhan atau apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi Tuhan. Yang ketiga adalah dengan semakin ingin dekat dengan Tuhan, semakin ingat Tuhan selalu. Bagaimana caranya supaya kita semakin ingin dekat atau ingat Tuhan selalu? Caranya adalah dengan kita selalu mau rindu untuk datang sekolah minggu, berbakti, puji Tuhan. Orang tua bisa rajin ke gereja, anak-anak bisa rajin ikut sekolah minggu. Itu cara atau itu yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita ingin dekat dengan Tuhan. Atau kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Itu menunjukkan bahwa kita mau dekat dengan Tuhan, dan itu juga menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi papa mama, kita mengasihi teman, kita mengasihi sahabat kita, maka lebih dari itu semua adalah kita harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik kepada kita. Dia memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, mati di kayu salib tebus kita, tapi juga karena Tuhan begitu mengasihi kita, memberikan semuanya kepada kita. Dan kita pun harus mengasihi Tuhan, karena memang Tuhan memerintahkan untuk kita mengasihi Tuhan selalu. Nah, kalau begitu Ibu Onya mau bertanya, siapa di sini yang mau hidup mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Wah, ternyata banyak ya, turun tangan semua. Ibu Onya lihat dari sini, ada banyak dari kita yang mau hidup mengasihi Tuhan. Nah, kalau mau hidup mengasihi Tuhan, maka yang tadi Ibu Onya bilang, pertama, puji Tuhan itu memuji Tuhan dengan serius, memuji Tuhan dengan baik. Yang kedua, taati firman Tuhan. Dan yang ketiga, mau ingin dekat dengan Tuhan, artinya mau rajin berdoa, datang sekolah minggu dengan cerita firman Tuhan. Itu bisa membuat kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Nah, kiranya hari ini adik-adik sudah bisa belajar kan tentang kasih kepada Tuhan itu yang bagaimana. Kiranya semua yang sudah dengar firman Tuhan ini dapat melakukan firman Tuhan ini, dan kita mau hidup untuk semakin mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini cerita firman Tuhan yang singkat tentang mengasihi Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memampukan setiap adik-adik agar mereka juga hidup dengan mengasihi Tuhan, dan mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tapi mengasihi Tuhan lewat perbuatan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan yang diberikan minggu lalu. Kakak harap kita semua sudah menghafalnya. Oleh karena itu kakak mengajak adik-adik untuk kita menghafal secara bersama-sama. Efesus 5 ayat 20. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Baik adik-adik, saatnya kakak akan memberikan ayat hafalan yang baru untuk dihafal minggu depan, yang terambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita. Sebelum kita mengakhiri, kita akan melakukan lagu Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan si
Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Yesus mengasihiku, Dialah di dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya, adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadat kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagaimana lagu yang telah kami nyanyikan, bahwa kami begitu istimewa di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah keistimewaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami bisa mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh menyertai kami di minggu yang akan kami tempuh, di minggu yang baru. Mari Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami bersyukur untuk sekolah minggu pada hari ini. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.